Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiski Aprilio dengan NIM 400113196500174. Saya dari kelas Manajemen dan Administrasi Logistik kelas C, Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diberikan oleh dosen Bu Nia. Adapun tugas yang diberikan oleh Bu Nia, saya menemukan 5 materi. Yang pertama ada pengertian bank card, yang kedua ada fungsi bank card, yang ketiga ada jenis-jenis bank card, yang keempat ada pihak-pihak yang terkait dengan bank card, yang kelima ada keuntungan dan kerugian dalam pemakaian bank card atau kartu bank. Selanjutnya ada pengertian bank card atau kartu bank. Bank card itu adalah kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan atau bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Bank card mulai diperkenalkan sebagai kartu kredit dan kartu ATM. Di Indonesia, bank yang pertama kali melopori pemakaian kartu bank itu ada Citibank dan Bank Duta. Bank tersebut melakukan kerjasamanya dengan Visa Internasional dan Mastercard Internasional. Selanjutnya, fungsi bank card ada 3. Yang pertama, fungsi bank card sebagai sumber kredit. Kedua, fungsi bank card sebagai penarikan uang tunai. Ketiga, fungsi bank card sebagai penjaminan cek. Yang pertama, fungsi bank card sebagai sumber kredit itu adalah kartu tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan. Yang kedua, fungsi bank card sebagai penarikan uang tunai itu adalah kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank maupun di mesin ATM. Fungsi bank card yang ketiga sebagai penjaminan cek itu adalah kartu tersebut dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu yang berguna untuk meyakinkan penerima cek dalam bertransaksi. Next, ada jenis-jenis bank card. Jenis-jenis bank card itu ada 2 kategori. Yang pertama dilihat dari segi fungsi, yang kedua berdasarkan wilayah. Jenis-jenis bank card yang dilihat dari segi fungsi itu ada credit card, ada charge card, ada debit card, ada cash card, ada check guarantee card. Sedangkan yang berdasarkan wilayah itu ada kartu lokal dan kartu internasional. Selanjutnya penjelasan dari segi fungsi jenis-jenis bank tersebut. Yang pertama ada credit card. Credit card itu adalah kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa, di mana pelunasan dan pembayarannya kembali dapat dibayar sekaligus. Yang kedua ada cash card. Cash card itu kartu digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa, di mana pembayaran seluruh bagian tagihan secara penuh dilakukan pada akhir bulan. Kemudian akhir bulan berikutnya ada tanpa biaya tambahan. Selanjutnya ada debit card. Debit card itu kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa, di mana prinsipnya dilakukan secara tunai dengan mendebit langsung saldo rekening simpanan si pemegang kartu. Yang keempat ada cash card. Cash card itu kartu yang memungkinkan si pemegang kartu untuk menarik uang di mesin ATM atau di teller bank. Selanjutnya ada check guarantee card. Check guarantee card itu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh si pemegang kartu. Saya mau menambahkan sedikit tentang contoh dalam pemakaian kredit card. Contoh dalam pemakaian kredit card itu, misalkan kita membeli baju di mall, terus kita mempunyai kartu kredit dan kita menggunakannya. Kartu tersebut pembayarannya akan ditalangi oleh bank. Nah, kemudian di akhir bulan kita akan di-email oleh pihak bank tersebut untuk membayar tagihan. Itu contoh dari credit card. Sedangkan contoh yang dari debit card, contohnya misalkan dari pengalaman saya membeli barang di Indomaret, makanan dan minuman di Indomaret.
Saya membayar dengan kartu debit, terus saya memasukkan PIN tersebut, kemudian saya dikasih stroke. Penggunaan debit card ini sangat efisien dalam bertransaksi jual beli barang, sangat-sangat efisien dan menghemat waktu. Selanjutnya cek guarantee card. Cek guarantee card itu di Indonesia sangat jarang karena cek guarantee card itu adanya transaksi yang besar-besaran, nominal yang besar dengan menggunakan cek. Kebanyakan cek guarantee card itu biasanya ada dipakai di Eropa dan Amerika. Next, jenis-jenis bank card yang berdasarkan wilayah. Yang pertama ada kartu lokal. Nah, kartu lokal itu adalah kartu yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja. Misalkan berlaku di daerah Republik Indonesia. Contoh dari kartu lokal itu ada kartu Bank Muamalat Indonesia. Kalau di negara Indonesia, kalau di negara Indonesia, contohnya kartu Bank Muamalat. Selanjutnya yang kedua ada kartu internasional. Kartu internasional itu adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Misalnya berlaku di berbagai macam negara di seluruh dunia. Contoh kartu internasional itu ada Visa, ada American Express, ada Mastercard internasional. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang terkait dengan bank card. Pihak-pihak yang terkait dengan bank card itu ada 4. Yang pertama ada acquirer, ada penerbit, ada pemegang kartu, ada merchant. Acquirer itu adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran ke merchant dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Yang kedua itu penerbit. Penerbit itu adalah seorang yang menerbitkan kartu atau menyebarkan kartu kepada bank nasabah. Yang ketiga ada pemegang kartu. Pemegang kartu itu adalah seorang nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Yang terakhir ada merchant. Merchant itu seorang pedagang yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu sebagai pengganti uang tunai. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dalam pemakaian bank card. Keuntungan dalam pemakaian bank card yang pertama itu mempermudah transaksi online dan offline. Yang kedua bisa menggunakan dana lebih besar dari yang dimiliki. Yang ketiga mempermudah transaksi dalam dan luar negeri. Yang keempat memudahkan membayar tagihan listrik dan air. Sedangkan kekurangan dari pemakaian bank card itu yang pertama adalah syarat yang ketat untuk pengajuan bank card. Yang dimaksud daftar, kalau kita mendaftar untuk kita membuat kartu bank itu sangat-sangat ketat dan sangat-sangat rumit. Seperti diperlukan KTP, SIM dan sebagainya. Kekurangan yang kedua itu ada biaya bunga lumayan mahal. Yang ketiga mengenakan charge bila transfer dengan bank yang tidak kerjasama. Misalkan di Indonesia kan ada bank kerjasama, contohnya Link. Link itu banknya kerjasama dengan BRI, Mandiri dan sebagainya. Bila kita pengguna, misalkan kita pengguna BNI, kita ingin mentransfer ke BCA, charge-nya itu sangat-sangat tinggi dibandingkan bank kerjasama. Makanya itu termasuk salah satu kekurangan dalam pemakaian bank card. Charge-nya yang lumayan mahal kalau tidak bank kerjasama. Yang keempat, memiliki denda keterlambatan apabila menggunakan produk bank card seperti kartu kredit. Jadi kalau misalnya dalam penggunaan kartu kredit, bila kita membayar tagihannya terlambat, kita akan dikenakan biaya denda bunga yang lumayan besar dan mahal. Sekian dari presentasi bank card. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.